Kronologi pedagang cilor bunuh pelajar, tak terima ibu baru meninggal 2 bulan dikatain kalimat tak senonoh. Seorang penjual cilor di Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa kawannya sendiri yang seorang pelajar di SMA Sais Gading Tutuka gara-gara kalimat tak pantas pada ibunya yang baru saja meninggal. Mayat pelajar SMA Sais Gading Tutuka bernama Rizky Riyadi 17 tahun ditemukan sudah jadi tengkorak di selokan Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Rizky diketahui dibunuh oleh temannya sendiri seorang penjual cilor bernama Parit Harja 27 tahun di kediaman pelaku Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2023, pagi dan pelaku membuang jenazah korban Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, dini hari. Adapun tersangka berhasil diringkus pihak kepolisian pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, dini hari. Parit mengakui awal kejadian Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 pagi, korban sudah berada di rumahnya dan sedang bermain handphone. Sekitar jam 9 atau 10 pagi HP dia lowbat dan HP saya kebetulan lagi dicas. Lalu dia pinjam casan saya mau ngecas HP-nya. Saya bilang silakan lalu HP saya dicabut terus sama dia dinyalakan, kata Parit. Parit mengungkapkan jika saat itu korban sempat melihat foto ibunya pelaku di ponselnya. Kemudian korban berkata ke pelaku jika ibu pelaku cantik dan lantas lanjut berkata dengan kalimat yang tak senonoh. Parit mengaku tak terima almarhumah ibunya dikatai kalimat tak pantas oleh korban seperti itu. Saya kalap dan langsung piting nyekik dia dari belakang. Dari situ udah gak tahu gimana lagi, sekitar 5-10 menitan, kata Parit. Parit mengungkapkan saat korban sudah lemas, dirinya duduk di samping kanan terus memukuli korban karena masih emosi dan kesal atas perkataan korban. Lanjut Parit, ia tak tahu sudah memukul korban berapa kali di wajah dan di dada. Tak hanya itu ia juga sempat menginjak korban. Saat ia mengetahui jika korban sudah tak bernyawa Parit mengaku panik dan bingung. Saya sempat goyangkan badannya, saya kira pertamanya cuman pingsan, tapi kesini-sini kok dingin, dari situ udah kayaknya udah meninggal, katanya. Parit akhirnya membuang jenazah korban pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 sekitar pukul 2 WIB dini hari karena takut ketahuan tetangga saat menaikkan korban ke motor. Menurut Parit, korban sering datang ke rumahnya bahkan seminggu terakhir selalu datang ke rumahnya. Saya bilang kalau bolos di rumah saya aja temenin saya. Kebetulan kehilangan mama saya baru 2 bulan, saya belum punya energi atau kemauan untuk jualan, kata pemuda yang berprofesi berjualan cilor ini. Sebab kata Parit, dirinya masih sedih karena kehilangan ibunya, dari semingguan sebelum kejadian itu korban kerap bersamanya. Dari pagi sampai jam 4 terus pulang, nanti maghrib balik lagi ke rumah saya sampai jam 10 malam, pulang lagi, rutinitasnya emang gitu, kata Parit. Tersangka yang tega menghilangkan nyawa temannya sendiri mengaku sempat berniat menyerahkan diri. Walaupun sempat berniat menyerahkan diri, kenyataannya Parit tak menyerahkan dirinya ke polisi usai melakukan perbuatannya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.